Mohon maaf Adi, sehat Adi? Oh sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak sehat juga? Alhamdulillah sehat juga, alhamdulillah. Jadi Mas Adi, tolong dijawab yang jujur ya. Masalah apa lagi nih? Nah ini nih, kan Mas Adi ini kan dalam hal terutama proses hukum yang telah lama, sudah 9 tahun, soalnya kan masih saja kayak merasa belum puas terhadap proses hukum yang telah dilalui. Saya pusing kalau mikirkan hukum nih. Kira-kira apa yang menjadi ganjalan Mas Adi selama ini? Kan itu kan sudah panjang prosesnya, mulai dari apa di pengadilan negeri, tingkat pertama, terus banding, kasasi, bahkan Mas Adi melakukan PK. Nah itu kan istilahnya sudah dilalui secara panjang. Kira-kira apa masalahnya, Pak? Iya, begini. Jadi saya menyampaikan ini berkali-kali, bertahun-tahun kepada banyak orang dengan surat puluhan kemana-mana. Saya pertama mencari keadilan. Yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diperdebatkan. Yang saya komparasikan itu, Pak, itu adalah aturan, regulasi, undang-undang, semua legal formal yang saya ketahui dan ada dasar hukum ya. Iya, ada dasar hukumnya, dan tindakan penegak hukum dalam hal ini kan hanya dua institusi aja penegak hukum. Pihak penyidiknya Kejaksaan Tinggi Kalbar, penyelidikan juga Kejaksaan Tinggi Kalbar, begitu juga JPU-nya, dan pihak keduanya adalah pengadilan negeri. Nah, kan hanya begitu. Nah, jadi setelah saya simpulkan semuanya, setelah saya pelajari semuanya, memang ada ketidakberesan. Saya katakan dalam pengaduan itu 30 keganjilan. Padahal yang saya mau katakan secara lugas itu adalah pelanggaran. Nah, pelanggaran itu coba saya pisahkan. Yang pertama tentang pelanggaran terhadap undang-undang loh. Dan itu merupakan cacat formil dan bahkan berisiko cacat obskur. Nah, saya contoh saja lah ya. Ini saya potong sedikit-sedikit. Pertama, masalah kerugian negara. Kerugian negara itu dihitung dan dideklar oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar. Ya, harusnya BPK. Iya, setahu saya. Tapi di dalam kasus kami ini sudah diaudit oleh auditor negara dalam bentuk audit investigatif khusus, bukan audit sembarangan. Nah, mereka tidak menyatakan ada kerugian negara. Coba bayangkan, siapa sih yang benar? Terkecuali mereka punya aturan pengecualian. Penyidik khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dapat menghitung sendiri. Saya tidak masalah kalau itu disampaikan ke dia. Bayangkan yang dilanggar undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Undang-undang ada 2. Bayangin. Nah, bayangin, terus surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016. Isinya apa? Menyatakan siapa pihak yang diizinkan menghitung dan mendeklar kerugian negara. Kalaulah penyidiknya keliru, harusnya di JPU-nya kan itu bisa koreksi. Nah, tapi karena satu institusi, akhirnya semua diluruskan saja. Yang lebih naif lagi, hakim di PN juga menyatakan itu dapat diproses. Itu menurut saya. Tapi ini aturan, ini dasar hukum mereka. Kalau mereka langgar, sudah cacat semuanya. Nah, itulah yang saya pertanyakan gitu maksudnya. Itu yang cacat formil itu. Pertama, tadi kerugian negara. Yang kedua, itu penyampaian SPDP itu antara seprindik dengan diterbitkan SPDP itu selisihnya 49 hari. Lama ya? Bayangkan. Ya, harusnya berapa hari? 7 hari ya? Mahkamah Konstitusi itu sudah menyatakan nomor 130 PUU 12 2015 kalau nggak salah seperti itu. Itu sudah mengatur bahwa penerbitan SPDP itu paling lama 7 hari setelah seprindik. Nah, ini kan fakta hukum yang tidak bisa diperdebatkan. Berarti cacat hukum itu? Menurut saya, menurut Kejaksaan Tinggi tidak. Karena mereka yang ngatur semua kan, mereka menjalani semua.